Pak Ferry dalam pilihan ya, di tengah situasi yang sekarang dari Ya, eksternal sehingga memengaruhi, Indonesia, nggak cuma Indonesia sih, semua negara juga udah kena dampaknya, kain-kain, heeh, termasuk karena kita kan net importer minyak ya Pak, jadi ini pasti. yang, saling apa ya, kadang pukulannya telak, ganda. Karena tadi kan Pak Ferry juga mengatakan bahwa nilai tukar rupiah, kita keok, dia dapat greenback, so Mhm, itu kan menambah pukulan lagi ya, iya, jadi lebih lebih kencang lah pukulannya terasa begitu. Nah, di tengah situasi ini pemerintah memastikan dan, mungkin ini melegakan untuk masyarakat ya Pak, mhm. karena ketika harga BBM tidak naik, harapannya kan pengeluaran rumah tangga itu tidak akan membengkak. Nah, tapi menurut Pak Perry, mana sebenarnya yang paling bijaksana? Menaikkan harga BBM meski mungkin itu tidak begitu disukai oleh masyarakat atau, menunda sejumlah program prioritas, mana yang lebih ideal? Yang lebih real hitung-hitungannya ya kalau Mhm, menurut saya ya kan, the best, skenario mhm, adalah mengorbankan program-program populis mana yang sebetulnya juga tidak terlalu dibutuhkan, tidak urgent, yang banyak orang mengatakan ini bukan program ekonomi, ini program politik loh. Ya mhm, kan? Terus terang aja, MBG itu orang berpikir program politik, bukan program ekonomi. Karena hitung-hitungannya kan nggak masuk akal. Cuma 7% ya, yang basically cuma ya Anda paling butuh 10 triliun ya kan, kalau perlu kasih prioritas di daerah-daerah tertinggal ya, daerah 3T ya. mhm, Yang kita tahu juga nggak, kita lihat di kota-kota besar Jakarta, Bandung, Surabaya, segala macam, nggak ada yang oke, minta-minta MBG gitu loh. Ya kan? Kenapa ini nggak dikorbankan? Dengan kata lain, kalau kita korbankan program yang boleh dibilang ini, sangat big question mark ya, untuk subsidi BBM, ya kan. Ini membuat rakyat lebih tenang gitu loh. mmm, Banyak loh sekolah-sekolah yang udah protes saya tidak perlu MBG, ya kan. Tadi juga ada videonya bagaimana Pak Purboyo diserbu sama seorang emak-emak yang mengatakan, "Papa tetap MBG ya." Ya kan itu kan udah bukti gitu loh ya, dan ini udah rahasia publik lah ya, semua orang tahu bahwa ini program ini mengada-ngada gitu loh ya. Nah mhm, kalau pertanyaan kembali lagi tadi ke apakah, program-program yang nggak perlu harus disingkirkan demi mensubsidi BBM, itu yang memang harus dilakukan kalau menurut saya, ya mmm, kan supaya rakyat tetap tenang gitu loh. mmm, Itu kan berasa sekali BBM ya, untuk rakyat kecil gitu loh kalau menurut saya. mhm, eee, tapi gini Pak, gara-gara kenaikan harga minyak ini kan ternyata berdampaknya, dampaknya banyak ya, Mhm, merembet kemana mana. Salah satu yang udah teriak mungkin itu sektor penerbangan. Jadi harga afturnya kan naik mhm, tinggi, mhm. lalu mereka memintalah, tarif batas atas tiket pesawat itu dinaikkan dan kemarin sudah diaminkan ya oleh pemerintah, jadi tiket pesawat itu naik 9 sampai 13%. Kemudian sekarang kita bicara lagi soal, eee Sela plastik. Nah, plastik juga tadi kan Pak Peri juga singgung. Jadi dari pelaku usaha itu bilang, kesulitan bahan baku, satu, yang kedua kalaupun ada harganya mahal, Mhm, gitu kan. Jadi, ini kembali lagi kenapa tadi saya tanya soal apakah kita perlu menaikkan BBM subsidi atau tidak. Ternyata tanpa menaikkan pun sudah ada pukulan nih, Pak. mhm, Karena kan itu berpengaruh ke pengeluaran orang, iya konsumsi orang. Nah, iya. sejauh mana jika situasi ini terus berlangsung, maka akan memukul daya beli? Daya beli ini sebetulnya gini ya kan, sebelum ada oil shock pun sebetulnya kan udah tahu ya bahwa daya beli masyarakat tuh turun terus ya kan sejak 2019 yang Mmm, 3 juta average ke mungkin sekarang ya udah makan tabungan gitu loh. Itu mmm. udah sebelum terjadinya virus yang namanya oil shock, badan kita udah meriang. Nah sekarang pada saat meriang tiba-tiba dapat serangan virus yang sangat dahsyat yaitu oil shock gitu kan ya. Nah tadi pemerintah tidak bisa berbuat banyak ya kan untuk mencegah inflasi. Ya kita lihat ya sekarang ini waduh itu di negara lain tuh udah puluhan persen naiknya harga BBM loh. Kita Mhm, kita belum sama sekali karena pemerintah masih yakin bisa mendanai itu. Tapi di luar harga BBM yang subsidi, yang non subsidi terutama adalah industri kan gitu ya. iya, Nah, kalau balik lagi ke airline industry ini sangat rawan terhadap kenaikan harga
after. Oke. Ya, disitulah makanya karena apa? Karena persaingan yang sangat tinggi di dalam airline industri, margin mereka tuh tipis loh sebetulnya. Mmm, Mereka harus mengejar volume, ya, iya. volume, penumpang ya, Iya, okupansi. okupansi ya kan, karena marginnya sangat tipis sekali dan sebagian besar cost of goods sold mereka itu ada di bahan bakar, ya kan. Mmm, Nah, kalau sampai bahan bakar naik sedikit aja, jangankan puluhan persen seperti sekarang harga minyak tuh dari 60 ke 110 itu sampai 100% loh naiknya. mhm, Itu sangat luar biasa. Nah, sekarang kita pengen tanya, apa konsekuensinya bagi airline industry, ya kan ya. Satu, ya kan, margin pasti bisa negatif, walaupun naikin oke. 13% ya, bisa negatif loh, artinya mereka akan menderita kerugian, ya kan. Nah, kerugian ini berapa lama mereka bisa bearing, Iya, ya kan, kalau memang harga minyak ini di atas 100 selama 2 tahun, 2,5 tahun baru mereka turun, ini bakal banyak yang berguguran ini, mhm, airline, ya, maskapai ya, airline, company ya. Nah, yang kedua, kalau toh mereka bisa bertahan dengan daya beli masyarakat yang merosot, tiket dinaikin, saya rasa demand-nya turun, ya. Occupancy mungkin ya mmm, bisa cuma 50% loh, you can imagine ya. iya, Kita dipaksa untuk mengejar occupancy rate yang tinggi dan ternyata dengan daya beli yang turun, harga tiketnya naik, ternyata cuma 50%. Ini bahaya. Nah, juga saya ngerinya, bahayanya yaitu terkait dengan isu safety. Ya kan, airline kan safety ya. iya, Ya kalau maintenance cost-nya nggak maintenance turun cost, ya betul. kan, itu waduh ngeri kali itu diakal-akalin sama ya, Mmm, kuprak-kuprik ini kan mengerikan sekali nyawa orang ya. Jadi banyak sekali implikasinya kalau menurut saya di airline industry. Karena tadi sangat sensitif sekali boleh dibilang kalau di dalam income statement-nya setelah revenue itu pertama cost of goods sold, cost of goods sold-nya itu minyak semua itu, mhm. after semua itu. Atau jangan-jangan bahkan mungkin, mereka akan menahan ini ya, Pak, ya, jumlah penerbangan, jadwal penerbangan ke sejumlah destinasi, sehingga Bisa, jadinya terbatas gitu iya kan. bisa, mau Karena nggak memang mau. sekitar 40% kan, biaya operasional dari, penerbangan itu dari aftur ya? Iya, ya Mmm, belum lagi yang lain-lainnya ya. mhm. Ya setelah itu ada sales Maintenance itu tadi administration benar gitu sih, sih. itu salah satu ada duitnya sih itu, Iya, biaya maintenance. iya biaya maintenance paling besar itu setelah gross Mhm, margin tuh di bawah biaya maintenance, ya mhm, kan. Nah, dalam kasus ini kembali lagi lah, saya rasa juga traveling akan turun ya dengan kayak oke, gini ya. Apalagi kalau harga tiketnya dinaikin gitu kan, mhm, dihantam lagi dengan harga dolar yang tinggi ya kan. Kalau mereka connected dengan dolar cost-nya dan dolarnya ada bukan tidak saya bukan mhm, nakut-nakutin ya, iya, iya, dia aja udah 17.105, BI iya. tidak sanggup loh terus-terusan Melakukan operasi pasar ya, intervensi intervensi pasar, iya. mmm, Nah, bukan tidak mungkin nanti kalau dia sampai terjadi apa yang namanya di dalam currency market, itu yang bahaya terjadinya yang namanya speculative attack. oke, Ya, serangan yang tiba-tiba dari hedge fund melakukan spekulasi karena dilihat ke depan ini nggak tahan ini currency, mendingan gua hajar sekarang seperti tahun 98. Bagaimana rupiah dari dolar dari 2.500 bisa sampai shooting up ke 15.000. mhm. Itu dari speculative attack, ya kan ya. Nah, dalam Mmm, literatur ada itu namanya speculative attack. Ketika semua orang, ini pemain-pemain besar seperti Soros melihat bahwa wah men, lu nggak tahan nih, apalagi dilihat intervensinya ya. Ini habis cadangan devisa lo nih kalau sekian hari, setiap hari lu melakukan intervensi seperti ini gitu kan, sementara outlook ke depan tetap gloomy, gua hajar sekarang, gua borong. Ya kan, artinya long dollar, short IDR. Dan itu yang mengerikan, Ilona. iya. Itu bisa tiba-tiba nih dari 17, 18, 20, itu bisa terjadi loh, dalam literatur itu bisa terjadi.